Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rafli Aditya, NIM 031, Prodi Informatika Pagi. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu clustering K-means. Untuk yang pertama, dataset clustering ada seperti pada gambar sini. Yang dimaksud 16 min A dan 20 ini yaitu kita mengganti modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 15 ini mood. Jadi untuk A sisa bagi 3 digit NIM 15 yaitu NIM saya terakhir 31 dan mood 15 sama dengan 1, berarti 16 dikurangi 1 hasilnya ini 15. Lalu untuk yang 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Lalu inisialisasi jumlah klaster K2, threshold T dan perubahan fungsi 0,1 dan objektif 1000. Untuk pemilihan data sebagai centroid yaitu data 2 dan data 4 seperti pada soal di sini, centroid 1 data 2, centroid 2 data 4. Lanjut, untuk iterasi yang pertama menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat. Centroid terdekat akan menjadi cluster yang diikuti oleh data tersebut. Menghitung jarak ke setiap centroid pada data 1 menggunakan rumus Manhattan, yaitu untuk D X1 data ini X1 dikurangi centroid 1 jadi ini, jadi 3,4 dikurangi 8,1 dan 2,5 dikurangi 5,5, jadi hasilnya 3,4, 8,1, 4,7, 2,5 dikurangi 5,3, jadi kalau jumlahkan 4,7 ditambah 3 sama dengan 7,7. Lalu untuk D X1 centroid 2 jadi 3,4 dikurangi centroid 2 19, lalu 2,5 dikurangi centroid 2 15 dan mendapatkan hasil 28,1. Lalu untuk centroid data 2 nya rumusnya seperti data 1, X2 centroid 1 menghasilkan hasil 0 dan X2 centroid 2 menghasilkan 20,4. Untuk data 3, X3 centroid 1 menghasilkan 13,04 dan X3 centroid 2 menghasilkan 7. Lalu untuk data 4, X4 centroid 1 20,4 dan X4 centroid 2 0. Lalu untuk jarak ke setiap centroid data 5 seperti pada gambar di sini. Lalu setelah itu hasil klaster tiap data ke 1 sampai data ke 5. Dan ini untuk jarak ke centroid data 1 menghasilkan 7,7, data 2, data 1 centroid 2 28,1, begitupun sampai ke bawah ini. Lalu kita hitung yang terdekat antara 7,7 8,1 menghasilkan 7, 0 20, 0 13 7. Lalu untuk ikut yang klaster ini maksudnya hasil ini, jadi 7,7 klaster 1 karena di data 1 dan ini 13,477 ini di centroid 2 berarti ikut klaster 2. Lanjut kita menghitung rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 1. Untuk data 1 tadi berjumlah 125 kita masukkan. Untuk X ini kita ambil dari nilai yang pertama tadi yang ini. Lalu kita jumlahkan ketiga-tiganya, kita taruh di sini. Lalu dibagi 3 dan menghasilkan rata-rata 7,8. Untuk yang jumlah Y sama, ini dijumlahkan lalu taruh sini dibagi 3 sama dengan 6. Untuk yang klaster 2 juga sama seperti penghitungan rata-rata klaster 1. Lalu lanjut kita menghitung nilai fungsi objektif dari tiap data menggunakan rumus Manhattan. Jadi untuk X klaster X1 dikurangi klaster 1 sama dengan 3,4 dikurangi
hasil rata-rata klaster 1 tadi 7,8 dan 2,5 ini dikurangi rata-rata klaster 1 6. Jadi hasil 31,6. Sama lanjut seperti ini. Lalu untuk centroid 2-nya 15 mengambil dari sini, rata-ratanya dari sini. Dan untuk 12-nya dari sini dan 13,5 dari sini. Sama sampai ini. Lalu menghitung nilai objektif. Nilai fungsi objektif ini didapat dari hasil ini. Yang pertama 31,6 ini. Lalu yang kedua 0,34. Yang ketiga yang ikut data 1 kan 125 yang ini. Lalu yang ikut data 2 kan klaster 2 kan 3 sama 4 hasilnya. Jadi untuk yang tidak ikut kita kasih 00. Jadi untuk kesimpulannya iterasi 1 menghasilkan pada iterasi 1 hasil clustering sebagai berikut. Cluster 1 mendapatkan data 1, data 2 dan data 5. Untuk cluster 2 mendapatkan data 3, data 4. Untuk jumlahnya kita jumlahkan 31 dijumlah semua dan hasil 78,8. Dan untuk perubahan J dari soal 1000 dikurangi 7,8 menghasilkan nilai 92192. Jadi masih ada data yang pindah cluster atau perubahan J lebih besar daripada T, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Untuk iterasi 2, data ini mengambil dari data soal tadi. Untuk centroidnya kita ambil dari centroid cluster 1 7,8 dan 6. Lalu centroid 2 17, 13 dan 14,5. Lalu sama menghitung jarak ke setiap centroid pada data 1 menggunakan rumus Manhattan seperti iterasi 1 tadi. Ini sampai data 3 dan data 4 dan data 5. Langsung ke hasil cluster tiap data. Setelah menghitung ini kita mendapatkan jarak ke centroid. Jadi jarak 1, 2, 3, 4, 5 ini dihasilkan dari ini 7,9, 2,4,6, 0,8 kita taruh di sini. Lalu untuk yang terdekat ini 7,9 berarti ikut cluster 1. Begitu pula yang ini 3,5 ikut cluster 2 karena yang terdekat adalah ini 3,5. Setelah menghasil hasil cluster tiap data, lanjut rata-rata nilai fitur X dan Y pada cluster 1. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita taruh sini bagi 3 sama dengan ini, sama seperti iterasi 1 tadi. Yang ini juga sama, X1C2 hasilnya 3,4 dikurangi 7,8, ini hasilnya ini. Sama seperti penghitungan iterasi 1 tadi. Lalu untuk nilai objektif, karena yang didapat itu sama, 1, 2, 5 dan cluster 2, 3, 4 kita jumlahkan sama. Jadi kesimpulan jika data yang dihasilkan itu sama, data 1, 2, dan 5 dan cluster 2, maka kita sudah sampai iterasi 2 karena datanya sama dengan iterasi 1. Jika datanya beda, misal iterasi 1 tadi 1, 2, 5 dan iterasi 2 nya kita mendapat 2, 3, 4, itu kita lanjut sampai iterasi 3. Jadi seperti itu. Lalu untuk hasil clusteringnya ini dari soal tadi yang diikuti, terus centroidnya ini. Lalu kita menghitung, selanjutnya kita menghitung jarak cluster 1 ke centroidnya. Jadi 3,4, 7,8 ini 3,4 dikali 7,8 dikurangi 7,8 dan 2,5 dikurangi 6 hasilnya 5,627. Sama seperti ini, sama. Lalu untuk jarak centroid 2 nya 15 ini dikurangi 17, 12 dikurangi 13,5 dan hasil 2,5. Jadi ini cluster 1 centroid 1 dari cluster 2 centroidnya. Lalu menghitung nilai SSW untuk cluster 1 sepertiga. Jadi kita jumlah 5,6, 0,58 ini ditambah terus dibagi sepertiga hasilnya 4,01.
Sama untuk SSW untuk klaster 2 1/2 karena hasilnya ini 2,5 ditambah 2,5 jadi hasilnya ini 2,5. Lalu fitur data. Untuk yang pertama 125 ikut klaster 1, centroidnya 7,8, rata-ratanya Y ya 7,8 sama Y 66. Lalu jarak ke centroid ini kita jumlahkan, terus kita bagi 3 hasilnya ini. Lalu yang ini juga sama, yang ikut klaster 2 ini kurang S, jadi hasilnya untuk ini. Lalu menghitung nilai SSB. Nilai SSB rumusnya sebagai berikut: CX1 dikurangi CX2 pangkat 2 ditambah CY1 dikurangi CY2 pangkat 2, jadi hasilnya 7,8 ini. Nah ini 7,8 dikurangi CX2, nah 17. Jadi lalu untuk 6 ini kurangi, jadi setelah kita kurangi kita pangkat, lalu untuk hasilnya kita akar, jadi hasilnya 11,869. Jadi untuk centroidnya SSB nilai 1, centroid 1 SSB menghasilkan 11,869, 2 juga sama 11,8. Lanjut menghitung nilai R1 SSW1 ditambah SSW2 dibagi SSB 1,2. Jadi untuk nilai SSW1 nya saya mendapatkan 4000,01, jadi ini tadi ditambah ini lalu dibagi hasilnya ini dan menghasilkan 0,547. Jadi untuk nilai R seperti bisa berikut: 0,547 dibagi 2 hasilnya 0,273. Jadi untuk klasternya 125, untuk klaster 1, klaster 2 nya 3 dan 4. Jadi untuk rata-rata klaster 1 mendapatkan 7,8 dan 6. Untuk rata-rata klaster 2 nya 17 dan 13,5. Itu yang untuk yang clustering. Lalu yang kedua clustering hierarki. Data clustering hierarki, gantilah B dengan 2 digit terakhir NIM. Jadi NIM saya 31. Jadi ini kita jumlahkan 6 tambah 31 37, 4 ditambah 31 35, 10 tambah 31 41, lalu 20 tambah 31 51, begitupun yang ini. Setelah itu menghitung matriks jarak antar data menggunakan rumus Euclidean. Untuk jarak antar data itu sendiri maka mengisikan jarak 0. Untuk rumus yang pertama, X2I dikali I, jadi 28, X2 data 2 28 dikurangi data 1 18 ini, terus 35 dikurangi 37 data per 1, untuk tadi 15 ini kurangi data 2 90. Jadi hasilnya setelah menghasilkan hasil ini kita pangkat, setelah itu kita pangkat, kita jumlahkan, lalu kita akar, dan hasilnya ini 75,690. Ini rumusnya sama seperti ini, sama sampai data 10. Lalu untuk menghasilkan data ini kita menghitungnya itu di Excel. Jadi untuk menghitung itu kita, bentar saya bukakan Excelnya. Ini Excelnya, rumus hierarki. Nah, saya sudah menghitung ini. Jadi kita masukkan data yang pertama ini, lalu untuk rata-rata nanti hasilnya akan keluar sendiri apabila kita rumusnya sudah benar. Seperti itu. Jadi kita masukkan yang ada SKRT sumnya. Data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8, data 9. Lalu untuk penjelasan tabel matriks jalur antar data, untuk data 1 ini kita masukkan yang tadi kita hitung ini. Ini kita masukkan tadi yang ini, kita masukkan ke data 1.
Lalu data 2 kita ambil dari sini, SQR to zoom dan data 2 ini. Begitu terusnya sampai data 5 sampai data 9. Setelah itu kita seleksi dari yang terkecil. Yang terkecil adalah data 1/4, jadi 7,141. Lalu jadi minimal nilai X 4 jadi data 1 dan data 4 menghasilkan ini. Lalu kita gabungkan data 4. Lalu menghitung jarak baru antar data dengan klaster yang baru terbentuk, yaitu data 1 dan data 4. 1,4 dan 1,4. Jadi yang 4 kita hilangi karena kita mau login data baru. Lalu yang ini kita kosongi. Hasilnya ini didapat dari ini, jadi setelah kita kosongi, kita cari jarak baru menggunakan metode single length. Karena saya menggunakan NIM ganjil, single length dengan jarak gunakan adalah jarak terpendek antara objek yang dimaksudkan tentunya. Nah, saya lanjut penjelasannya. Jadi data yang pertama adalah 114 dikali X2, 14 kali X3, begitu pula terusnya. Karena saya ganjil menghitung min, jadi 1 ini 1 kali 2, ini 4 kali 2, sama ini sampai ke bawah. Lalu kita hitung jumlahnya, misal X1 X2 kali X2. Nah, tadi ini 75 kan, 75 ditambah X4 X2 ini X4 X2 73 kan. Nah, lalu kita pilih yang paling terkecil karena min 73. Begitu pula sampai seterusnya sampai ke sini. Setelah itu tabel metrik antar data 2. Kan tadi kan ini hilang. Kita masukkan lagi ke sini dan hasil yang hilang ini kita kasih hasil dari yang ini karena data baru. Kita masukkan dari yang ini. Nah, 73, 50, 41 dan seterusnya. Lalu lanjut setelah sudah kita pilih data yang paling terkecil, yaitu ini 10,48, terletak dari 5 dan 6. Terus ini juga sama seperti jarak tadi. Untuk jarak baru kita menghasilkan data 5 dan 6. 6-nya kita hilangi, lalu 1,5 dan 6 kita gabungkan. Sama, untuk penghitungannya juga sama seperti yang tadi, penghitungan yang ini. Setelah itu tabel metrik data antar 3 menghasilkan jarak baru, yaitu 1,4 dan data 8. Jadi 1,4 dan data 8 bisa digabungkan seperti bisa dilihat. Ini yang 8 kita hapus karena kita nanti akan mencari 2 klaster sampai tergabung 2 data 2 klaster. Untuk rumusnya juga sama penghitungannya. Nah, setelah itu tabel metrik data antar data 4 kita menemukan ini, jadi 5,6. Nah, ini kan 5,6 dan data baru adalah 9. Jadi 5,6 dan data 9 bisa digabungkan. Untuk 9-nya kita hapus. Nah, kita gabungkan di 5,69. Untuk penghitungannya juga sama seperti tadi. Lanjut tabel metrik jarak antar data 5. Dan kita mendapatkan hasil yang paling terkecil adalah 24, yaitu di data 3 dan data 569. Jadi jika digabungkan adalah ini, data baru adalah 5693. Data baru 5693, data baru untuk penghitungannya. Setelah itu kita mendapatkan nilai. Setelah kita masukkan ini, kita masukkan nilai yang ini ya. Jadi lanjut, dari data baru yang baru tergabung adalah, kan ini terletak dari 2. Jadi data tergabung adalah 56932. Nah, ini 59632. Lalu kita hitung sama seperti penghitungan yang pertama tadi. Nah,
mendapatkan nilai baru, data baru, yaitu data 10. Jadi 148 dan 10, jadi data yang digabung adalah 148 dan 10, dan data yang kedua adalah 56932. Untuk 7 ini belum, jadi kita hitung, kita mendapatkan nilai ini. Jadi nilai terkecil di antara hasil jarak data 14810 dan data 56932, sehingga data 14 dan 8 itu data semua digabungkan. Jadi ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, lalu untuk menghitung jarak baru, data yang digabungkan adalah 148 10 56932 dan data 148, maka masukkan ini, dan 7 ini data ganjil. Nah, sampai data 9. Jadi untuk kesimpulannya, untuk dendrogramnya hierarki, kita berikan pertama yang baru bergabung adalah 56, lalu 93 dan 2. Untuk yang ini 41, lalu 8, lalu 10. Untuk 7 ini gabung sendiri, ini data sendiri. Jadi untuk keterangan komposisi 3 klaster, yaitu untuk klaster pertama adalah 1, 4, 8, 10, ini nilainya. Lalu untuk klaster 2 5, 6, 9, 3, 2. Untuk klaster ketiga 7. Lanjut menghitung nilai DBI untuk 3 klaster. Kita hitung untuk 18 X1 18 ini. Jadi keterangannya untuk 13 ini kita jumlahkan. Jadi 18 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 10 kita bagi 4. Karena datanya 4. Dan hasil 13. Lalu yang ini kita jumlahkan, hasilnya dari jadi 30. Lalu untuk average Z, lalu kita jumlahkan ini. Jadi untuk ini kita hitung rata-ratanya. Ini nilai rata-rata yang kita jumlahkan tadi. Jadi 18, hasil ini dibagi nilai rata-rata 13. Hasil dari penjumlahan ini dibagi 4 data. Jadi rumusnya 18 dikurangi 13, 37 dikurangi 30, dan 90 dikurangi 57,5, dan hasilnya 33,619. Sama. Lalu untuk klaster 2 nya, klaster 2 ini sama, kita jumlah 1, 2, 3, 4, 5, kita jumlah, lalu kita bagi 5 data ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang pertama, untuk average X mendapatkan 34, Y 23,2, Z 34,4. Lalu kita masukkan di sini untuk penjumlahannya. Nah, untuk hasilnya. Lalu untuk klaster 3 ini cuma 1. Jadi untuk klaster 1, data 1, 4, 8, 10 nilainya ini untuk rata-ratanya 13, 30 dari 575. Untuk hasil ini kita peroleh dari ini 33, 31. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Lalu kita bagi 4 sama dengan ini. Nah, ini sama rata-rata 34, 23,2. Lalu untuk hasilnya ini kita ambil dari sini. Nah, ini. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kita bagi 5. 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 hasilnya ini. Untuk yang klaster 3 sama. Kita jumlahkan semuanya. Ini 0 karena 51 karena untuk penilaiannya seperti ini. Hasilnya 0. Setelah itu menghitung nilai SSB. Dari mana nilai SSB? SSB C1 dan C2 ini kita dapatkan dari CX1, centroid 1 dan centroid 2, cluster 1 dan cluster 2 ini, maaf. Jadi 13,4 ambilnya dari cluster 1, CX1 dan 13. Terus ini cluster 2 nya kan 34. Nah, 34 ini 13, 34. Ini juga sama, 30 ini 23,2, 57,5,
34,4. Jadi hasilnya 31,95 untuk SSB C1 dan C2. Untuk SSB dan C1 dan C3 juga sama seperti penghitungan ini, menghasilkan nilai 66,145. Untuk SSB C2 dan C3 menghasilkan nilai 53 dan 4. Lalu klaster ke-1 ini kita satu kan 0, 11, 12 kita taruh sini ke 1950. Untuk 13 kan ini 66, ini. Untuk 23 ini. Jadi ininya kita nolkan. Lalu lanjut menghitung nilai R. Nilai R itu gimana? Jadi untuk R1,2 sama dengan SSW1 ditambah SSW2 dibagi SSB 1,2. Jadi SSW yang pertama kan kita melakukan nilai ini, SSW yang pertama. Nah, ini 31 ini. Ditambah SSW2 16 dibagi SSB 1,2. SSB ini hasilnya dari ini. Ini SSB 1950. Penghasil ini. Untuk R1,3 menghasilkan nilai SSW 1 ditambah SSW 2 dibagi SSB 1,3, yaitu hasilnya 0,486, dan SSW 2 ditambah SSW 3 SSB 2,3 hasilnya 0,3162. Jadi untuk klaster rata-rata 123 untuk saat yang pertama klaster 12 15 66 lagi, lalu 13 0,486. Lalu untuk klaster 21 sama kita balik ini nilainya. Setelah itu Rmax itu adalah rata-rata maksimal, kita taruh sini R1,2 R1,3. Yang terbesar adalah ini pertama kan ini 1,5, ini yang terbesar 1,5, ini yang terbesar 0,4 ini. Lalu kita jumlahkan ketiga ini, lalu kita bagi 3 dan hasilnya DPI ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang jelas dan kurang mengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.